Ya, terima kasih teman-teman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Oh, sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ingin memperkenalkan tentang Merdeka Cyber ini, Merdeka Cyber Academy. Jadi Merdeka Cyber Academy ini sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas bagi dan wadah untuk teman-teman mengetahui tentang cyber security. Untuk acara hari ini, ya, kita ada pemateri dari Mas Jufri, Muhammad Jufri, ya, Muhammad Jufri, ya. Beliau ini seorang cyber security consultant, ya, di PT Juk Solusi Teknologi, dan beliau juga sebagai bug hunter, ya, gitu. Nah, di kegiatan bug hunter ini apa, ya kan? Nanti akan kita coba bahas apa itu bug hunter, kemudian bagaimana cara kerja dan proses di programnya atau cara mengikuti program bug bounty itu, ya. Nah, kemudian rundown atau kegiatan acara hari ini, ya, seputar tentang pembahasan materi bug hunting, ya, tentang basic hacking, ya. Teman-teman pengen tahu tentang basic hacking, ya, terus bug bounty. Selanjutnya teman-teman juga diharapkan dapat mengetahui, ya, tentang perkembangan terkini tentang cyber security. Selanjutnya teman-teman juga diharapkan dapat mengetahui nih tantangan yang akan dihadapi di bidang cyber security ini. Kemudian tips menghadapi tantangan tersebut bagaimana, gitu. Nah, ini tentang Mas Jufri ini dalam waktu beberapa bulan ini, ya, kalau kita ngelihat dari latar belakang beliau nih, banyak dapat temuan, ya, atau kerentanan celah keamanan di berbagai website, gitu. Nah, dapat temuannya yang cukup kritikal, ya, dengan hadiahnya yang varian. Ada yang 2 juta, ada yang, ya, yang terbaru ini 2 juta, 1.500.000, banyak temuan-temuan yang menarik. Nah, harapannya, ya, dari temuan-temuan ini kita akan dapat insight atau informasi bagaimana sih, ya, cara Mas Jufri ngedapetin nih celah ini, gitu. Bagaimana, ya, gitu. Oke, tanpa menunggu waktu agar tidak terlalu lama, waktu dan tempat kami persilakan Mas Jufri. Terima kasih. siap. Makasih Mas Danang. Mas Danang, aku izin share screen boleh? Aku izin share screen, bisa? Dijadiin co-host dulu. Halo Mas Danang, Oh iya, Mas. Oke. izin jadiin co-host biar bisa share screen. Saya baru pakai Zoom, jadi admin nih. Bentar. Langsung di share screen bisa tak, Mas? Oh, nggak bisa, ya? Nggak bisa, harus jadi Oh, co-host belum. dulu. Oh, gitu, ya. Mau jadi admin bisa juga. Nah, coba. Oke, bisa. Oke. Udah Oke, kelihatan Mas. namanya? Udah. Boleh dimulai, Mas. Wait, sebentar, setting. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri. Saya sebagai penetration tester di PT Juk Solusi Teknologi. Saya memulai dunia security ini tahun 2019, dimulai sebelum pandemi mulai, ya. Ini sebenarnya perkenalan sedikit. Kalau saya boleh menambahkan, background saya seorang pedagang, saya tinggal di Surakarta, Solo sekarang. 2 tahun lalu saya tinggal di Jakarta, baru-baru ini pindah di Solo. Waktu awal mula saya mulai bug hunting itu waktu saya masuk ke Solo. Ketika itu buka online shop, ada di satu marketplace.
karena background saya juga SMK IT, ya 10 tahun, walaupun itu 10 tahun lalu, tetap masih keep up, ikut teknologi kan, di dunia teknologi. Saya tetap keep up, jadi saya nyoba lakuin Bagantik lagi, sama ada bantuan beberapa dari teman-teman komunitas juga. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 2019 bulan Oktober juga ini ketemu celah pertama saya di salah satu marketplace, itu dapat seperti P2 kan. Untuk yang di daerah Solo, siapa tahu pengen ketemu apa ngobrol atau kecap, bisa hubungi saya lewat email atau di LinkedIn juga. Agenda malam ini nanti ada pengenalan Bagantik, pengenalan Baganter, benefit Bagantik. Setelah Bagantik bisa jadi apa? Mungkin banyak pertanyaan sih di sini, karena saya jujur waktu itu setelah Bagantik fokus, kayak udah selesai dapat bounty, udah mau ngapain lagi? Udah jalan-jalan, makan, paling gitu aja kan. Kelanjutan ke depannya nggak tahu mau jadi apa sih. Ini bisa dibahas di sini sama Baganti Platform, tools-tools for Baganting yang biasa saya pakai, tips-tips sedikit paling tentang Baganting. Oke, kita mulai pertama. Banyak bisa kalian lihat sendiri, bisa teman-teman lihat, Bug Bounty Program adalah suatu program pencarian celah keamanan pada website atau aplikasi, di mana kita yang sebagai hacker bisa ketika menemukan celah itu akan melalui proses validasi dan diberikan sebuah reward. Rata-rata rewardnya itu ada sertifikat, Hall of Fame, ada voucher, ada cryptocurrency, ada uang. Tapi yang terakhir ini yang paling nggak enak. Ada beberapa platform paling dapat makasih, udah gitu aja sih. Itu yang paling nyebelin sih di dunia Bagantik. Bug hunter. Bug di dalam dunia teknologi ini adalah sebuah kesalahan yang terdapat pada kode-kode. Kita nih sebagai bug hunter kan tugasnya buat nyari bug ya. Ini biasanya masalah terbesar di website itu ketika nggak punya security atau bug hunter, itu banyak celah-celah yang terlepas yang bikin kayak masalah pembayaran atau masalah apa, kayak beberapa celah yang saya dapetin lalu itu ada masalah pembayaran, mengubah paket ketika harga 100.000 jadi cuma 1.000, yang berapa jadi berapa, itu bisa masuk ke business logic error. Nanti saya lanjutin di penjelasannya. Alur kerja bug hunter ya. Ini ada dua. Yang pertama ini saya jelaskan ketika kalian melalui Bug Bounty Platform. Pertama kita masuk ke Bug Bounty Platform seperti biasa. Kita yang ada beberapa kesalahan di Bug Hunter itu nggak baca scope sih. Beberapa kesalahan Bug Hunter yang nggak baca scope ini bikin udah capek-capek hunting, habis itu nggak dapat apa-apa kan. Kayak udah, soalnya time Bug hunting itu lumayan makan waktu sih. Apalagi kalau kalian lakuin fuzzing, discovery atau apapun, itu bisa ambil waktu sampai 2 jam. Bug hunting pun bisa sampai 3 hari baru dapat 1 celah kadang-kadang. Itu kalau beruntung. Oke. Jadi saya saranin read scope itu lumayan penting sih. Cari bugs, habis itu bikin report, dan selanjutnya kita bisa dapat reward tergantung pemilik programnya mau ngasih apa. Selanjutnya via Google Doc. Via Google Doc ini nggak begitu saya saranin untuk bug hunter yang baru-baru terjun ke dunia bug hunting, karena banyak salah satunya karena nominal monetary reward-nya nggak jelas ya, jumlahnya berapa, dan treasure-nya nggak ada penengahnya. Jadi kadang-kadang kita udah nemuin celah yang valid, mereka kayak bisa ngeles lah, udah, dan biasanya waktunya ini lumayan lama. Di beberapa program yang lewat Google Doc, website pribadinya mereka tuh biasanya makan waktu 1 bulan, 2 bulan, tergantung ininya perusahaannya sih. Kadang-kadang alur pembayaran perusahaan itu kan agak panjang, jadi nggak nyalain juga sih. Tapi kalau umpamanya di Bug Bounty Platform udah ditulis biasanya alur pembayarannya kapan, mereka udah naruh saldo bagaimana di sana. Jadi saya saranin untuk buat hunter awal larinya ke Bug Bounty Platform dulu sih. Benefits di bug hunting. Di bug hunting benefitnya salah satunya portofolio. Kalian bisa bisa nulis CV di CV kalian, celah-celah temuan kalian. Saya juga nulis beberapa celah temuan saya. Dan CV ini bisa saya pakai juga di Bug Bounty Platform. Salah satunya saya minta private invitation waktu itu juga nyantumin CV biar mempermudah mereka validasi sih. Kadang-kadang kan untuk dapat private invitation tuh
di platform itu mereka tuh harus make sure kayak ini orang meyakinkan nggak sih buat dikasih private invitation. Dan alhamdulillah setelah saya masukin CV, saya dapat beberapa private invitation yang lumayan nyenengin sih dari beberapa platform juga. Yang kedua, career improvement. Buat yang nggak tahu, saya ini seorang pedagang. Jadi career improvement-nya ya untuk terjun ke dunia security ini aslinya sedikit bertentangan ya. Asli saya ini pedagang daster, yang ini masuk dunia security. Yang walaupun terjun di dunia walaupun background pendidikan SMK sih, tapi untuk terjun dunia bug bounty ini agak unik. Jadi career improvement menurut saya lumayan ini sih kalau terjun di dunia bug hunting ini. Dan di beberapa job offer di perusahaan-perusahaan, bug hunting itu menurut nilai plus banget. Yang ketiga, relation. Relation ini ketika kalian masuk ke dunia bug hunting, join di LinkedIn, join di Telegram, kalian sering sharing atau sering tunjukin beberapa hasil yang kalian dapat dari bug hunting. Itu biasanya kalau di LinkedIn prosesnya kan kalian sharing, mereka nge-like, muncul di tempat orang lain. Beberapa hal yang didapetin dari relation ini lumayan banyak sih. Contoh salah satunya karena saya sering sharing, Mas Dadang juga sering lihat, sering nge-like. Alhamdulillah saya direkomendasiin buat masuk ke JUP waktu itu. Ya salah satunya bisa dapat kerjaan lah dari relation ini. Dan saya juga pernah di Telegram dapat private invitation salah satu website yang nggak masuk ke bug bounty platform. Yang keempat, yang mungkin kalian tahu, reward ya. Ini udah pasti sih yang dicari di dunia bug bounty, ya reward. Rata-rata itu sih. Kalau umpamanya sertifikat, ya plusnya buat di portofolio yang poin nomor 1 tadi. Ini activity benefit bug hunting, beberapa dari program luar yang bisa kalian lihat. Ada nominalnya lumayan besar, ada yang 2.500, 1.700, ada yang 10.000. Ini untuk masuk level ini juga ya butuh proses juga ya. Saya nggak bisa langsung kayak nanti bakal dapat $500, nanti bakal dapat $2.000. Wah, kalau nggak dapat habis ini diserbu sama masa bisa-bisa kan. Mungkin kalau mama yang mau terjun ke dunia ini butuh waktu untuk dapat ini, tapi dan keberuntungan juga sih. Kadang-kadang celah-celah unik-unik sih yang didapetin orang-orang kan. Sama ini beberapa hasil dari RedSom, platform RedSom. Nah, satunya ini menurut nominal ini menurut seberapa tingginya celah dan seberapa tinggi severity-nya. Ada kok yang 500.000, ada yang apa. Ini yang saya tampilin memang yang gede-gede aja sih, biar memicu semangat sedikit. Setelah bug hunting bisa jadi apa? Ini pertanyaan yang beberapa kali banyak orang tanya kan. Apa sih mau bug hunting udah dapat, terus mau ngapain? Mau jadi apa lagi? Selesai, udah share, udah nggak tahu mau ngapain kan? Beberapa saran yang bisa saya ini cantumkan di sini. Ketika kalian jadi profesional itu berarti bekerja di sebuah instansi sih, menurut saya di sini. Bekerja di sebuah instansi itu ngambil karir sebagai penetration tester, konsultan, dan masih banyak lagi tergantung apa yang kalian minati. Ada banyak kok di dunia bug hunting, red team, di dunia blue team, banyak sekali tergantung apa yang kalian minati. Tapi saya asumsikan kalian kan masuk ke dunia bug hunting, jadi saya asumsikan kalian lebih mengarah ke red team kan. Jadi saya sarankan beberapa, salah satunya adalah penetration tester seperti yang saya jalani. Yang kedua freelance di sini untuk yang biasanya kalian belum bisa 100% meninggalkan kerjaan inti kalian untuk mendapatkan passive income sebagai bug hunting itu sebagai freelance. Dan pilihan yang bagus untuk jadi freelance bug hunting karena nominalnya lumayan nyenangin sih daripada kerjaan-kerjaan lain. Dan ada kadang walaupun itu time consuming, kalian bisa ngelakuinnya kayak ambil belajar, ambil ngelakuin bug hunting. Itu benefitnya sih bug hunting menurut saya. Walaupun freelance-nya itu ketika kalian belajar, kalian bisa meraktekin langsung di real world. Yang ketiga, certificate. Certificate ini untuk kalian ketika udah selesai mendapatkan beberapa hasil di bug hunting, kalian ingin upskill, ada beberapa certificate yang lumayan bisa membantu kalian untuk memasuki ke dunia profesional, atau kalian ingin siapa tahu pengen buka company sendiri,
ingin ikut tender pemerintahan atau ingin apa, beberapa syaratnya adalah memiliki sertifikat sih. Sertifikat yang mungkin saya juga OTW menuju pengen mencari sertifikat, salah satunya OSCP yang on the way ke sana, tapi mungkin untuk OSCP itu butuh waktu dan butuh dana yang lumayan besar sih. Tapi tergantung preferensi kalian sih. Ada banyak sertifikat yang bisa dipilih, tergantung kalian yang pilih kemana. Bug bounty platform. Ini beberapa bug bounty platform yang bisa saya cantumkan ya, yang lumayan terkenal sih. Di sini ada HackerOne, ada Bugcrowd, ada YesWeHack, ada Synek, Integrity, Redstone, dan CyberArmy. Untuk yang di atas adalah untuk platform luar negeri ya. Dan yang salah satunya yang Synek ini harus ada invitation resmi kalau nggak salah untuk join ke sana. Jadi anggap aja kita coret dulu, anggap aja untuk pengetahuan aja sih tentang Synek. Untuk masuk ke situ ya butuh proses dan butuh usaha. Yang mungkin fokusnya kayak HackerOne atau Bugcrowd dulu. Antara dua itu sama YesWeHack boleh Integrity, atau yang ingin coba ke platform Indonesia bisa ke Redstone atau CyberArmy. Directory enumeration. Ini hal yang mungkin orang bakal mikir kayak penting nggak sih? Apa udah terlalu sering dibahas di mana-mana. Tapi ini kalau mamanya dibahas tentang directory enumeration, kombinasi, mode, page fault, cluster bomb atau apapun, ini bisa dibahas mungkin bisa sampai 1 jam sih. Ada 3 tool yang saya cantumin, ini menurut saya tool-tool yang sangat familiar dan populer. Salah satu yang saya pakai sering juga VAV. Ini hampir semua celah yang saya pakai munculnya dari VAV ini sih. Either OTP bypass, waktu itu kayak IDOR atau apapun, bisa dicarinya lewat VAV ini sih. Nanti mungkin waktu sharing session kalau ada yang nanya, bisa saya jelasin. Untuk GoBuster sendiri ada 3 mode, kalau nggak salah ada DNS, ada directory, yang dibahas ini directory enumeration. Jadi ketika kalian pakai directory di sini, untuk fuzzing juga, dia itu menurut saya nggak sebagus VAV. Di tengah-tengah sih, menurut saya nggak sebagus VAV, tapi masalah cepat lebih cepat daripada di research menurut saya. Tapi itu tetap preferensi orang masing-masing sih. Ada soalnya saya tahu beberapa orang masih suka pakai di research, ada yang pakai GoBuster. Ini juga masih terjadi perdebatan tool mana sih yang bagus. Kalau saya tetap preferensiin ke VAV sih. Antara bacanya VAV atau FFUF atau gimana pun, tapi biar simple VAV gitu aja ya. Selanjutnya parameter discovery. Parameter discovery ini banyak sih orang yang makainya ke Burp, tapi saya lebih suka pakainya ke Arjun karena untuk di Arjun lebih cepat dan dia tuh kalau lewat, walaupun kalau lewat paraminer tuh lebih simpel ya, tapi kalau mamanya nggak pakai Burp Suite Pro tuh agak ribet. Jadi mending pakai Arjun, di antara lebih cepat, kadang-kadang wordlistnya juga nggak ada yang di paraminer, dan dia pakai VPS juga sih. Saya pakainya ke VPS, jadi internetnya jadi lebih cepat kan kalau pakai ke VPS daripada internet sendiri. Jadi untuk penggunaan parameter discovery paling saya saranin Arjun ini sih. Kalau ini katanya ini tool lebih cepat daripada Arjun, lebih banyak dapatnya. Cuma kemarin saya nyoba install sampai 3 kali, beberapa kali ada gimana pun, karena dia pakai sistem programming language-nya Rust kalau nggak salah. Jadi agak tanda tanya, ini belum bisa saya jelasin secara detail sih untuk X8 ini. S8 atau X8 lah. Selanjutnya VAV lagi sih. Menurut saya yang untuk penggunaan parameter discovery paling cepat ini VAV, dan dia bisa ngarahin IDOR, bisa ngarahin apa. Waktu itu sempat dapat hidden parameter, jadi parameter yang nggak ada di mana-mana, udah pakai Arjun nggak ketemu, udah pakai parameter nggak ketemu. Waktu itu nyoba asal-asal pakai wordlist sendiri, muncul parameter sendiri di VAV ini. Parameter, buat yang nggak tahu, parameter ini biasanya tanda setelah ditanda tanya ini ya, URL seperti ini, ada URL, ada page, ada filter, short. Biasanya URL ini mengarah ke apa? Biasanya parameter ini celah-celah yang mengarah ke SQL injection, SSS, dan SSRF dan sebagainya. Open redirect seperti itu. Subdomain enumeration. Yang pertama yang saya benar-benar salut, itu buatan orang Indonesia juga, automation punyanya Mas Edo Malan. Ini Sudomi. Buat
teman-teman yang udah terjun ke dunia bug hunting biasanya tahu tentang Sudom ini. Dia udah connect ke Shodan, udah connect ke semuanya. Tinggal kalian masukin ke API-nya di sana. Ketika kalian masukin API-nya, bisa screenshot langsung. Komplit deh kalau mamanya untuk Sodomi. Tapi enakan dipakainya ke virtual VPS sih daripada ke komputer asli karena lebih cepatan lewat VPS kan makanya. Yang saya pajang di sini Sublister, saya hampir udah jarang banget sih pakai Sublister. Saya pajang di sini karena ini bug pertama saya temuin pakai Sublister ini kan. Waktu itu nemu bug pertama di sini, nemu buat nyari subdomain, alhamdulillah salah satu subdomain dia masuk ke page-nya Palo Alto. Palo Alto itu VPN kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu, saya nyoba default credential dan keterima. Jadi dari situ tuh mulai awal cikal bakal bug hunting saya ini gara-gara tool ini. Makanya saya pajang duluan. Yang ketiga GoBuster juga. GoBuster ada pilihan yang kedua masalah DNS itu. Dia buat nyari subdomain. Ini bisa pakai dikombinasikan pakai listnya checklist ya. Kalian kalau ingin nyari subdomain pakai GoBuster lumayan cepat dan dia agak lebih simple sih daripada yang lain menurut saya. Ini yang aktif ya. Yang bisa gantiin GoBuster salah satunya itu EMAS paling ya, yang nomor 5 ini. Tapi untuk EMAS nih lumayan lama. Nggak tahu kenapa EMAS ini lumayan lama, tapi katanya paling bagus EMAS sih. Cuma saya nggak terlalu sering pakai ini. Saya pakainya antara setelah dari Sudom saya pakai VAF juga, tapi VAF ini untuk port 80 sama 443. Jadi yang bisa akses, saya biasanya fuzzing ke URL-nya di situ. Saya lanjutkan. Port mapping and scanner. Buat orang-orang yang paling sering dipakai itu biasanya Nmap ya. Tapi kemarin saya baru, karena bikin materi ini, saya nyoba buat pakai Rascan ini. Ini benar-benar recommended menurut saya sih, karena cepet banget. Ini ngambil waktu kalau nggak salah buat scan 65.000 IP, pokoknya maksimal port itu nggak nyampe 15 detik. Yang di Nmap itu makan hampir 50 menit waktu itu pernah scan itu pakai Nmap. Di sini benar-benar nyoba 15 detik selesai. Jadi benar-benar Rascan ini lumayan menarik sih menurut saya. Yang lumayan recommended, apalagi kalau mamanya dunia bug hunting kan dikejar waktu, ya siapa cepat dia dapat. Yang paling cepat menurut saya Rascan ini sih. Tapi tergantung preferensi kalian juga sih untuk pakai Rascan ini. Karena ada juga beberapa feedback yang ketika pakai Rascan nggak nemu importnya sama sekali. Ada yang kayak, karena di beberapa fitur di Nmap kayak ping sweep ya, biasanya untuk scan itu nggak ada di Rascan ini. Atau saya juga belum terlalu terjun di sini, mungkin nanti bisa dilihat di GitHub-nya juga sih. Tapi untuk sekarang saya pakai dua tool ini. Selanjutnya vulnerability scanner. Untuk di dunia bug hunting, yang kepake vulnerability scanner menurut saya yang paling penting itu Nuclei. Kalau Nessus, OpenVAS, Acunetix, Qualys bagus, cuma ini butuh instalasi lagi sih. Nuclei ini open source, template bisa bikin sendiri. Yang ketiga udah banyak banget yang nge-share template-nya. Dan beberapa celah dapat dari sini ketika masukin subdomain, nge-search di Nuclei langsung. Ada bisa brute forcing login, ada bisa lagi nemuin Tomcat Manager apa gimana, pokoknya dia komplit dan dia template-nya update terus. Saya pakai ini di VPS karena lumayan ngambil bandwidth. Ketika pakai WiFi ya, apalagi kalau pakai tethering HP paling berapa udah habis internet gara-gara ini aplikasi doang sih. Untuk Nessus, OpenVAS, Acunetix, dan Qualys ini kalian harus pelajarin kalau kalian mau lanjut ke dunia profesional sih menurut saya. Kalau kayak terjun di dunia penetration tester, harus bisa tahu ini tool semuanya kayak gimana. Tapi untuk dunia bug hunting, saya rasa, apalagi untuk yang baru-baru, Nuclei sih yang paling mudah untuk digunakan sekarang. Instalasi paling mudah dan hasilnya lumayan signifikan. Platform identification tool. Platform identification tool yang paling lumrah dipakai sekarang Webalizer ya. Ini soalnya Webalizer ini bisa masuk ke extension di Chrome. Untuk WP Scan, ini untuk scan di WordPress.
Kalau WP Scan ini sekarang hampir saya gantiin ke Nuplay sih. Nuplay soalnya bisa scan semua. Dia benar-benar komplit. Untuk yang ketiga ada Zoom Scan. Zoom Scan ini untuk jumlah. Saya juga bingung. Saya masukin sini buat referensi, saya juga bingung kapan sih. Terakhir kali, saya lupa terakhir kali kapan lihat orang masih pakai jumlah. Udah hampir jarang banget orang pakai framework jumlah kan. Sama CMS Map ini untuk scan CMS di backend-nya apa. Selanjutnya Google Doc. Untuk Google Docking ini beberapa hal yang ini ada disediakan di ExploitDB, Google Hacking Database. Saya belajar dari Google Doc pertama dari sini sih, sama ada di beberapa live streaming. Ketika kalian search site, apa nama site-nya seperti vulnerable.com atau google.com atau apapun, ext ini untuk extension-nya apa. Kayak kemarin saya sempat kejadian, saya search nama situsnya, dan saya udah tahu kalau sistemnya itu pakai PHP, saya masukkan est PHP, saya dapat filenya, cuma nggak bisa diapa-apain, tapi dapat direktorinya. Ketika saya dapat direktorinya, saya lakuin fuzzing, menemukan celah baru lagi. Ini benar-benar lumayan berguna sih ketika ext. Dan ada celah waktu itu saya dapat di Bugcrowd, ketika saya search ext-nya PDF, dia ternyata ngeload PDF-nya itu pakai API, dan API-nya itu vulnerable buat SSRF. Ya waktu itu valid untuk dapat P2, tapi VDP, nggak dapat uang apa-apa, cuma saya ngajarinnya waktu itu buat dapat private invitation. Yang ketiga, vulnerable, site vulnerable.com/URL, petik ini untuk yakin, untuk kayak ya ini kata-kata yang jangan kalau kayak kereta api, kalau mamanya search nggak pakai petik itu nanti kereta api muncul apa muncul gitu. Kalau petik /API/, jadi ada beberapa aplikasi kan untuk nge-search API-nya tuh API V1 apa. Untuk nge-search kayak gini nih, setelah nge-search biasanya saya menemukan beberapa API, hidden API sih yang bisa deeskalasi dan menemukan beberapa parameter yang bisa dipakai buat ke endpoint lain. Ada beberapa, kadang-kadang beruntung, kadang-kadang enggak sih. Site vulnerable.com enroll admin. Admin ini biasanya untuk nge-search page-page admin. Ini waktu itu pernah ketemu halaman admin, tapi nggak bisa belum dilakukan lebih lanjut sih, karena ketika brute force langsung kena WAF, jadi waktu itu jadi nggak begitu dapat banyak untuk waktu itu di sini. Dan rata-rata /admin pun bisa dicari manual kan. Kecuali kalian waktu itu dapatnya di belakang admin ini ada kayak nama programnya, apa nama vendornya, apa nama apanya dari sini sih. Dan yang lain-lain bisa di search di exploitdb.com, Google Hacking Database. Yang selanjutnya online tools threat intelligence. Ini ada Shodan. Ini tool yang paling lumayan familiar buat bounty hunter, harus tahu sih untuk Shodan ini. Karena dari Shodan ini kalian bisa cari nama situs, beberapa nama apa tipe servernya. Ketika umpamanya seperti kemarin ada CVE baru, kalian bisa nge-search di Shodan langsung. Bisa di-search lewat Shodan, dan ada Sensis, Security Trace, ini hampir sama Shodan sih. Gantung penggunaannya seperti gimana. Tapi hampir-hampir sama cara sistem kerjanya. Salah satu tips yang bisa saya kasih untuk Shodan, ketika kalian masukkan di search-nya di sini, SSL, nama situsnya, dan ketika kalian search, biasanya ada muncul yang statusnya 301, 403, 404, 502, yang udah mati apa gimana. Biasanya saya tambahin HTTP status 200 ini sih. Ini biasanya muncul untuk nyari ke page-page development apa yang situs-situs developmentnya programmer kan sebelum masukin ke produksi biasanya mereka nyediain situs-situs development. Saya nyarinya biasanya pakai gini sih. Ini untuk HTTP 100 dan 200. Bisa juga lewat beta.shodan.io. Lebih banyak fiturnya sih di sini. Yang di beta.shodan.io. Dan ini bisa digabung juga di Sudomi. Ketika kalian daftar di Shodan sini, bikin akun, kalian copy API key-nya ke Sudomi langsung. Di Sudomi langsung, otomasi langsung sih. Jadi Sudomi itu lumayan membantu banget untuk subdomain enumeration dan lain-lain. Tapi kalian kalau pengen melihat
lebih langsungnya mending lewat Shodan, bisa sslset.com atau bisa banyak hal sih. Beberapa tips salah satu tips yang bisa saya kasih ini sih. Selanjutnya finding sensitive information leak. Salah satunya ini adalah ini kelihatannya punya Mas Danang, saya copy paste ya Mas ya. Lumayan, duitnya gede ya. Ini dapat di background. Leaking sensitive information on GitHub. Jadi ada caranya untuk kita nyari sensitive information di GitHub. Walaupun ini saya bingung sih, padahal let to follow access tapi kok P3. Sama ada beberapa hal lagi. Ini ada penghasilan 2.500, 2.000, 2.000, 4.000. Ini ngopi di Google atau punya Mas Danang, saya nggak tahu. Nah, ini beberapa cara yang bisa saya kasih tahu untuk finding information leak. Seperti yang ada salah satu yang saya temukan kritikal di sini. Salah satunya itu ketika kalian masukkan di search GitHub, petik 2, set.com, petik 2. Selanjutnya kata-kata yang ingin kalian masukkan sih. Salah satunya password, user, key, secret, config, credential, login. RSA untuk SSH itu biasanya kan begin with RSA, id.rsa atau apapun. Kalian bisa masukkan RSA di sini. Kalau beruntung Mas ketemu. Salah satu kejadian, ada 2 kejadian unik. Waktu itu saya dapat celah di program private program. Itu ketika itu saya ngetes salah satu supermarket, dia punya aplikasi. Saya masukin nama situsnya, habis itu password. Soalnya sebelum saya masukin salah satu situsnya, saya cuma punya 1 akun di situ. Waktu itu mau ngetes IDOR dan ID-nya tuh agak susah ditebakkan. Saya bingung sampai saya hampir mau ke minimarketnya itu lagi buat daftar 1 member lagi. Akhirnya iseng-iseng waktu itu search di GitHub, pakai petik 2 set.com, nama situsnya, password. Waktu itu ada orang mau buat aplikasi buat ngedaftar otomatis atau buat apa, saya juga bingung di situ, sehingga dia nyediain username, password sama ID-nya di situ. Saya copy-lah ID-nya, saya buat tes IDOR dan alhamdulillah valid. Saya laporin keterima P1 waktu itu. Ini gara-gara petik 2, mungkin kata-kata simple ini sih yang bantu saya waktu itu, set.com, password, dan waktu itu iseng-iseng sempat dapat private invitation, pakai petik 2, nama programnya, petik 2, spasi, user waktu itu kalau salah. User atau password, saya lupa. Saya ketemu salah satu developernya punya server development, kemasuk di GitHub, ada username dan password, dan bisa di login ke server produksi yang itu tuh server khusus untuk pegawai waktu itu. Dan itu ada leak informasi kayak kontrak pegawai atau apapun yang itu alhamdulillah diterima juga, tapi nggak tahu severity-nya gimana, soalnya all in one, semua dijadiin 1. Ya itu sih yang bisa saya jelasin beberapa. Ini untuk recon dari GitHub. Ini beberapa salah satu contoh dari ada Gentleman ini yang nge-share pertama kali. The Gentleman ini orang luar negeri, saya nggak tahu orang mana ya. Dia pokoknya nge-share gimana caranya buat nemuin celah di GitHub. Salah satu di sini bisa dilihat celah-celahnya, ada provider URL, ada DB host, ada servernya, database, username, password, ada FTP-nya. Ini kalian bisa dapat banyak hal unik sih di GitHub ini. Ini bisa berguna buat di penetration tester, bisa untuk bug hunting, untuk apa, banyak sih bergunanya ini. Untuk kadang-kadang soalnya banyak orang ninggalin username dan passwordnya di GitHub dan private dan server-server development. Bisa source code disclosure, banyak. Ini adalah beberapa alur di web application security ya. Injection, broken authentication, sensitive data exposure, SML external entities, broken access control, security misconfiguration, cross-site security scripting atau yang bisa disebut SSS, and security serialization, panjangnya itu ya, using component with known vulnerabilities, insufficient logging and monitoring. Maaf, saya jelek banget. Ini source-nya dari OS ya, top 10. Ini top 10 yang paling sering dilaporin di celah-celah website.
dan lain-lain. Salah satu yang mungkin jarang dibahas itu ada business logic error. Ini ketika saya jelasin simpelnya, ketika user beli tas, harga 50.000. Ketika evil user ini, dia beli tas. Dan biasanya request yang dikirim ke web ini kayak gini. Ini request JSON ya. Ketika post request-nya itu kita ganti harga 30.000 atau bisa aja kita tambahin petik 2. Ini kan kalau mamanya bentukannya kan number kan. Kalau kalian jadiin petik 2, ini bisa jadi teks kan. Ini kalian bisa tambahin minus mamanya kreativitas masing-masing sih, minus 30.000. Tahu-tahu ke respon dari servernya jadiin minus 30.000, atau kalian bisa brute forcing parameter baru di sini. Ketika saya waktu itu pernah nemu nggak ada parameter apa-apa, saya brute forcing parameternya, saya pakai wordlist, saya ketemu parameternya namanya diskon ya. Diskon, saya tambahin, dia otomatis kekurang. Jadi harganya kurang. Saya itu, dan waktu itu sempat juga pembayaran salah satu fitur, waktu itu pakai BCA, itu saya ubah nominalnya, sesimpel itu sih kadang-kadang business logic error sih. Saya ubah nominalnya, dan waktu itu alhamdulillah keterima P2 ya, P2, tapi beberapa celah sih waktu itu business logic error. Selanjutnya SQL injection. Bisa teman-teman lihat di sini, SQL injection adalah sebuah teknik hacking untuk mendapatkan akses ke sistem database yang berbasis SQL. SQL injection yang dilakukan hacker pasti memiliki tujuan tidak hanya sebatas iseng aja berikut. Tapi ada sih yang iseng sih kadang-kadang. Beberapa tujuan SQL yang sering banyak ditemui. Bypass autentifikasi. Yang paling sering mungkin untuk ketika dapat SQL injection, kita tuh buat nyari username, password di situs admin, tapi untung kalau zaman dulu nyari dapat SQL injection itu username passwordnya plain semua sih, nggak di hash lagi sama mereka. Udah lumayan enak banget, tapi untuk sekarang udah pakai hash lagi jadi agak ribet. Dan saya lanjutkan, biasanya untuk melakukan bypass tanpa perlu menggunakan username dan password. Ini juga bisa dilakukan ketika kalian masukin di login. Ini bypass SQL injection berguna banget sih untuk awal-awal, tapi agak jarang untuk dapat bypass ini tanpa embel-embel lain. Biasanya untuk dapat SQL injection itu harus ada celah kedua dan ketiga lagi. Biasanya cukup dengan memasukkan script SQL injection pada form yang masih terbuka. Yang selanjutnya pencurian informasi. Hacker kemungkinan untuk mengambil semua informasi pada website, terutama informasi bersifat seperti username dan password. Ini alurnya untuk SQL injection ya. Ini biasanya SQL injection sederhana, ditambahin petik, tambahin kodenya selanjutnya, union select username password from user. Bisa di URL encode lagi. Hasilnya itu, hacker dia mengakses ke sini. Ketika di submit, kita bisa merequest username atau passwordnya dari sini. Dan kembali ke hacker lagi. Ini beberapa SQL injection cheat sheet ya. Ada OR 1 sama dengan 1, OR 1 dengan 1 sama dengan, ini bisa dilihat admin, atau ini bisa dimasukkan di username, di password, tergantung mana yang vulnerable. Ini beberapa cara untuk dapetin yang paling simple. Kalau umpamanya pakai get request, biasanya pakai petik, try to get error. Biasanya get errornya ini ada yang muncul di halamannya, ada yang cuma sekedar dari itu sih, nggak muncul, jadi kita harus ngetesnya pakai blind ini biasanya. Kalau nggak muncul requestnya itu, biasanya pakai blind. Kalau umpamanya nggak produce error, kayak kalau petik 2, petik ketika ini 1 sama dengan 1, kalau berhasil apa enggak, 1 sama dengan 00, error apa enggak, banyak sih kombinasinya. Yang blind biasanya pakai sleep 2 detik, ketika requestnya cuma di delay 2 detik, kita baru bisa yakin, oh ini bisa ini SQL injection blind injection. Nah, ini tool yang paling sering dipakai, yang paling lumrah dipakai itu SQL Map sih. Hampir semua hacker atau bounty hunter pakainya SQL Map ini. Kalau nggak ada WAF atau apapun, biasanya sebelum mulai ke untuk hunting SQL injection, pakai SQL Map itu untuk
mempercepat proses sih, karena SQL injection ini prosesnya panjang banget untuk nyari, kadang-kadang harus nebak. Ada juga beberapa yang harus sampai bikin tool sendiri pakai Python untuk blind injection atau untuk yang membypass WAF-nya itu sih. Agak ribet kalau mamanya pakai WAF. Tapi yang paling simple biasanya pakai SQL map ini. Dan yang paling rumrah ini. Untuk JSQL injection dan Hafiz ini, saya JSQL yang saya cantumin JSQL injection karena masih update sampai sekarang. Tapi yang sering saya pakai SQL Maps. Untuk Hafiz saya nggak pernah pakai, tapi banyak sih yang pernah pakai. Jadi saya cantumin sekalian di sini untuk referensi aja. Ini cross-site scripting SSS. Ini ketika kalian masukin script untuk ke situs web, biasanya masuk ketika kalian ngasih link ke orang, nggak sadar atau enggak, karena beberapa banyak case yang unik tuh, kalian masuk kena dapat open redirect, habis itu kena SSS, ngekliknya aslinya ke situs apa, habis itu ke redirect ke situs lain, nimbulin SSS, itu yang orang nggak sadar sih biasanya. Itu kombinasi dua celah open redirect sama SSS. Tapi yang di sini nih, ketika kalian masuk ke situs tertentu dan ada parameter yang nggak lolos dari encode biasanya. Ketika kalian bisa masukin script apapun, biasanya script yang familiar dipakai itu punya SSS handler sih untuk dapetin celah ini. Atau enggak kalau saya lanjutin dulu. Ini reflected ini ketika kalian masuk ke situs dan dia langsung muncul kayak gini. Biasanya hampir kalau mamanya seorang bug hacker, bukan bounty ya, ketika hacker itu nggak muncul kayak gini kan. Dia paling pakai buat yang blind SSS ya, yang pakai toolnya SSS Hacker. Jadi ketika kamu klik, kalian nggak sadar apa yang masuk ada di situs itu, sehingga dia ngirimin cookie ke SSS Hunter sih. Itu yang bisa berbahaya, yang bisa buat pencurian. Tapi untuk bug hunter, POC yang dikirimin biasanya alert sederhana gini, karena ya untuk kayak gini sih udah bisa memastikan kalau ini reflected dan diterima sih. Ini yang paling sering reflected SSS yang paling sering kayak gini sih. Kalau mamanya tidak di encoding, paling mudah dapetin kayak gini sih. Untuk stored SSS. Stored SSS ini terjadi ketika script berbahaya disisipkan sebagai ke web, aplikasi, browser, dalam tersimpan di dalam webnya. Serangan ini terjadi jika web aplikasi terdapat malicious kode tanpa sanitizen. Sanitizen ini encoding atau apapun biasanya yang terjadi ya. Ini biasanya ketika kalian komen di sebuah forum atau apapun, ketika kalian masuk komennya itu kalian ganti, petik 2 skripnya atau apapun, itu biasanya ketika kalian masuk ke komen itu atau komen itu muncul kayak taruhlah alur kerjanya sosial media, seperti sosial media. Saya nemuin celah ada salah satu orang nemu celah di Facebook, dia bisa masukin SSS. Ketika dia posting sesuatu di homepage-nya dia, teman-teman yang lain ngelihat itu, walaupun nggak ada apapun di situ, nggak kelihatan SSS-nya, nggak ada yang kelihatan depan mata, nggak kayak yang reflected. Stored SSS ini nggak kelihatan biasanya kalau untuk hacker. Dia masukin, ketika dia masuk kayak kalian update statusnya kelihatan di tempat orang lain. Itu bisa langsung kecolong cookie-nya, bisa kecolong username atau password-nya, tergantung apa yang mau kalian dapetin di situ. Ini biasanya salah satu contoh ketika saya copy di report folder. Ketika kalian komen di sini, yang bisa diganti di sini salah satunya komennya atau enggak nama orangnya. Untuk email agak susah sih untuk diganti, tergantung aplikasinya yang bisa diinjek ke SSS-nya. Ini ketika kalau umpamanya kode berhasil tereksekusi, alert yang paling rumrah itu adalah dokumen.cookie. Cookie ini buat yang nggak tahu, ini buat biasanya kalau umpamanya sebuah website itu menyediakan cookie ketika kalian habis login, kita punya cookie ini sih. Cookie ini bisa buat login ke tempat orang lain, buat akses data-data kredensial penting kalian. Makanya, tapi untuk di hacker paling nggak mungkin nunjukin alert gini sih. Alert ini biasanya untuk pembuktian ke POC ke bounty program tertentu. Ini salah satunya Spotify. Nah, SSS scanner.
Ada beberapa mungkin yang nggak tahu kalau SSS ada scannernya. Biasanya dipakai, ada 2 tool ini yang saya tahu. SSS Strike ini sama punyanya, yang buat sama kayak punyanya Jun. Ini yang lumayan sering dipakai sih sama orang-orang juga. Ketika dia bisa nyekan parameternya, tapi lumayan sering buat dapat false positif sih. Tetap SSS itu tetap harus paling sering, paling gampang dicarinya tuh manual juga sih. Mungkin ini cuma buat sekedar scan-scan cepat pakai ini, sama Dalfox. Dalfox ini menurut saya bisa dikonekin kalau nggak salah pakai SSS Hunter. Dia lumayan enak pakai kalau pakai Dalfox ini. Dia punya Haohul, orang Korea atau orang Chinese, saya juga lupa. Saya tambahkan satu lagi, SSS Hunter. Ini untuk biasanya dipakai orang buat ketika kalian mau buktiin POC ke sebuah perusahaan, sebuah company, masuk, biasanya login ke situ, SSS Hunter, punya payloadnya, ketika payload reflected, itu dapat kiriman email, dan kita bisa lihat apa yang muncul di layar victim di situ. Dan ada beberapa kali, ada orang udah masukin ke payloadnya di SSS Hunter, munculnya setelah 1 bulan kemudian, tiba-tiba ada admin iseng ngecek apapun data, itu ke-reflect atau nge-backup sistem lagi, dia nge-reflect lagi. Jadi SSS Hunter nih, kalau mamanya kalian mau spray and pray, jadi masukin, udah nanti kalau mamanya, tapi diinget ya, takutnya soalnya lupa, udah masukin di mana, ketika dapat email notifikasi, bingung mau jelasin ke program di mana ini kita masukinnya. Untuk writing report bug bounty, ini preferensi orang masing-masing, cuma ada banyak jenis di report bug bounty. Ada beberapa platform yang nyediain report juga, seperti yang saya tahu CyberArmy, dia nyediain template report buat mempermudah bug hunter-nya. Tapi saya udah biasa bikin report sendiri, udah punya template report sendiri. Yang pasti hal-hal penting yang membuat report itu, kalian harus bisa mendeskripsikan bug itu. Sama selanjutnya kalian bisa impact. Kadang-kadang ada bug-bug yang nggak masuk di akal, yang kalau kalian bisa jelasin impact-nya dengan baik dan benar, itu bisa valid. Kadang-kadang saya pernah ngelaporin impact, satu laporan tuh 3 impact yang saya rasa udahlah, keterima nggak terima, udahlah yang penting saya jelasin. Tapi keterima waktu itu, dan lumayan kalau dapat P3 waktu itu, dan hadiahnya lumayan besar sih. How to reproduce POC. Untuk auto reproduce POC ini ada beberapa hal dengan screenshot. Setelah screenshot, kalian bisa bikin video, upload di Google Drive. Ada banyak sih. Sama selanjutnya recommendation. Rata-rata recommendation ini buat penetration tester sih yang saya tahu. Untuk bug hunter kita nggak perlu ngasih rekomendasi apapun sih. Untuk rekomendasi ini biasanya gimana caranya benerin celahnya atau apapun. Untuk recommendation saya rasa, tapi kalau kalian ingin pergi ke ingin lanjut ke dunia profesional, saya rasa bagus sih harusnya untuk belajar recommendation ini. Dan ini ada referensi punyanya Mas Yoko untuk bagaimana cara menulis laporan kerentanan. Nah, useful tool ini saya dapat ada 2 tool yang saya pakai yang lumayan, nggak tahu ya, sering apa jarang orang dapat. Salah satunya Greenshot. Greenshot ini mempermudah banget dipakai buat laporan ini juga. Mungkin saya contohin sedikit Mas Danang ya. Sorry, saya minimize dulu. Screenshot ini ketika kalian klik print screen, ketika kalian mau screenshot ini, dia bisa langsung copy, bisa open in image editor disediain sama mereka. Biasanya dipakai buat copy ke Google, copy ke Word buat bikin report atau gimana pun. Umpamanya kayak copy langsung, ketika saya copy di sini, dia langsung jadi gini ya. Ketika bikin report ini simpel banget. Beberapa hal yang saya pakai di image editornya, ketika aku buka di image editornya, enaknya fitur ini bisa pakai buat kayak, mana nih fiturnya? Obfuscate. Ini buat ngeblur sih. Buat ngeblur, ini umpamanya kalian pengen nge-share sesuatu yang nggak ketahuan sama orang lain, ini untuk tandain, ketika kalian pengen tandain sesuatu yang penting, biasanya kalau report atau apapun saya pakai ini sih. Langsung kalau udah selesai tinggal copy to clipboard,
langsung di indeks ini, langsung di paste Ctrl V. Dia langsung masuk sini. Screenshot ini saya dapat dari PDF-nya punyanya Adam. Waktu itu ada Udemy latihannya dia yang nyaranin pakai screenshot ini. Sama display setting. Notion ini untuk note taking sih. Note takingnya seperti kayak gini sih contohnya. Saya beberapa kali dapat nyoba beberapa endpoint. Setelah saya dapat, kalau mamanya ada yang nggak yakin bisa nggak ya itu ya, atau nantilah mau dicek lagi kelanjutannya selanjutnya. Biasanya saya simpan di sini sih, di Notion. Saya simpan URL ini, dan Notion ini enaknya bisa berlapis-lapis. Satu page bisa ditambahin kayak hasil fav, hasil apa. Jadi saya nggak perlu fuzzing 2 kali sampai 3 kali. Fuzzing itu soalnya satu endpoint kadang-kadang tergantung wordlist-nya ya, ngabisin waktu 20 sampai 30 menit tergantung seberapa besar wordlist-nya. Yang tool berguna 2 ini sih menurut saya. Tapi preferensi orang masing-masing sih. Ada juga banyak pilihan lain selain Greenshot, tapi saya lebih cocok sama Greenshot ini sih. Ini ada link buat downloadnya. Dan Notion ini bisa dibuka dari HP dan ada sedia di aplikasi di Windows ya juga langsung. Kalau yang buat yang pakai Windows, Mac juga ada sih. Useful YouTube channel. Ini ada beberapa referensi YouTube channel yang saya pakai, yang saya tonton juga. Ini ada Nahamsek. Untuk mereka, dia ini ngajarin recon, komplit recon dari awal sampai akhir. Semua, dan dia ini head of study-nya HackerOne, kalau nggak salah head of study-nya. Dia ngajarin recon, dan ada live hacking juga di Twitch. Dia nggak beberapa kali bermasalah sama YouTube sih. Karena nge-share di YouTube, dikira live hackingnya itu nggak ada persetujuan sama usernya, dan live hackingnya lumayan banyak yang keren loh. Ada hacking Yahoo. Beberapa hal banyak banget saya dapat dari sini. Walaupun Twitch-nya ini jam-jamnya agak kurang sehat karena mengikuti jamnya mereka. Ada jam 12, kadang ada jam 1, jam 12 baru mulai sampai jam 5 pagi karena mengikuti jamnya mereka kan. Tapi ada juga beberapa dari hasil ininya mereka di-share ke YouTube tergantung ininya. Jadi linknya mungkin bisa di-share juga. Yang kedua ada Rana Halil. Rana Halil ini dia menjelaskan tentang lab-nya Portswigger. Ini komplit banget sih di sini. Ketika kalian mau terjun di dunia bug hunting serius, Portswigger nih lumayan nyediain banyak. Portswigger nih buat yang nggak banyak tahu, yang bikin tool burp ya. Dia nyediain lab banyak banget, SQL injection, SSS, CSRF, banyak banget ketika mau belajar. Dan kalau mamanya lagi males lah ketika mau hands on langsung, nonton Rana Halil ini langsung dia sih. Dia waktu itu sempat bikin SQL injection dari 1 sampai akhir, kalau nggak salah udah ada di YouTube-nya dia buat belajar. Yang saya tahu yang bahas secara komplit Rana Halil ini sih. Yang ketiga John Hammond. John Hammond ini dia mengerjakan semua CTF di banyak hal, ada malware analysis, dan dia ada di TryHackMe, ada di Hack the Box, dan dia waktu itu sempat bikin CTF-nya punyanya HackerOne, waktu itu dia yang buat sih. Dan dia banyak banget ngajarin tentang bagaimana cara cepat gunain Python, banyak encoding apapun, dia benar-benar simple banget sih. Banyak banget belajar dari dia juga. Dan waktu kalau mamanya senggang-senggang pengen cuma tiduran apa gimana, nonton dia aja udah dapat ilmu sih. Tapi masalahnya dari 4 ini paling semuanya bahasa Inggris sih. Yang keempat, Insider PhD. Ini dia ngajarin ketika kalian bagaimana terjun di dunia bug hunting. Hampir semua hal tentang bug hunting, API hacking, mobile app hacking, note taking. Saya tahu Notion dari dia. Saya tahu tentang API hacking dari dia lumayan banyak. Jadi nambah-nambah hal banyak banget dari dia ini. Semua tentang bounty, tapi terakhir update kalau salah 2 bulan lalu. Dia juga lanjutin kuliahnya di PhD ini. Lumayan sibuk apa gimana, tapi banyak banget hal penting dari dia ini. Ini yang untuk YouTube bahasa Inggris semua ya. Untuk bug hunting PDF-nya ada punyanya Mas Yoko sama Mas Faizal Yudo. Ini PDF terkomplit yang pernah saya tahu, dan dia gratis. Mungkin nanti Mas Danang juga bisa bantu share. Saya juga udah izin sama Mas Yokonya buat nge-share ke sini. Ini
semuanya full bahasa Indonesia. Buat yang ngerasa susah untuk bahasa Inggris atau gimana pun, saya saranin belajar one on one komplitnya di sini sih. Atau nanti Merdeka Cyber siapa tahu mungkin mau lanjutin kelas bikin baru lagi apa gimana, colek Mas Danang aja deh pokoknya untuk komplit penjelasannya. Untuk yang nanya harganya free, nggak berbayar. Ini kreatornya, terima kasih juga buat Mas Yoko untuk bikin beberapa halaman, banyak banget halamannya, komplit banget, banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Website to learn ini kalau ditanya, kalau umpamanya saya sebagai beginner datang mulai lagi, apa yang pengen dilakukan, gimana caranya alur belajarnya? Untuk yang bisa bahasa Inggris ya, pertama yang saya bakal fokus di Trahekmi 2 bulan. 2 sampai 3 bulan saya bakal fokus di Trahekmi, karena Trahekmi ada labnya, ada komplit pembelajaran sampai ada pre-cyber security ini sih. Sampai pembelajaran FAF itu ada di Trahekmi. Itu saya bakal fokus di Trahekmi antara 2 sampai 3 bulan. Mungkin saya ngambil berbayar, dan berbayarnya pun menurut saya masih rasional waktu itu, $10 per bulan. Dia ngejelasin komplit sih. Kalian bisa hands-on langsung, bisa penjelasan tentang komplit, banyak banget di Trahekmi ini, yang dari dasar sampai expert. Ada CTF juga di sini. Yang selanjutnya Pentester Lab. Pentester Lab ini kalau kalian benar-benar beginner, baru masuk ke dunia bug hunting, kalau terjun langsung ke Pentester Lab, mungkin agak susah dan sedikit membuang uang, karena biaya membership-nya $29 apa $20 ya. Lumayan mahal per bulan, tapi yang didapetin dia kalau ada CVA baru, kita bisa hands-on langsung disediain lab sama mereka, dan rata-rata buat application semua sih. Kalau Trahekmi ini kan ada server, ada apapun. Kalau Pentester Lab ini rata-rata web semua. Dan ada beberapa pelajaran buat Blue Team juga. Banyak sih untuk di Pentester Lab nih. Recommended juga, tapi saya saranin selesaiin di Trahekmi dulu baru ke Pentester Lab. Untuk Hack the Box, saya jarang sih untuk main di Hack the Box ini. Bagus Hack the Box, cuma untuk beginner friendly agak sedikit rumit. Sama akademinya saya nggak pernah nyoba juga untuk Hack the Box. Untuk teman-teman yang pengen coba juga, dan untuk pengen tahu tentang Hack the Box juga bisa tonton punya Agent Hammond. Dia banyak juga hunting-hunting di Hack the Box. Kalau mamanya belum yakin gitu ya, yakin ya harus membayar berapa $, buat bayar membership apa gimana. Tapi yang saya saranin kalau mamanya beginner dari awal banget, Trahekmi ini banyak banget sih pembelajarannya. Ada yang free-nya juga. Tips dan trik ya. Tips dan trik pertama, VPS worth to buy. Ya, ini mungkin jarang ada yang ngasih tahu juga. Ketika kalian dunia di bug hunting, kalau mau fuzzing, mau apapun, itu makan waktu banget. Makan waktu banget. Jadi, ketika kalian pakai VPS, itu internetnya otomatis lebih cepat, nggak makan bandwidth, nggak makan kuota, fuzzing lebih enak, komputer kalian nggak perlu nyala 24 jam, mereka udah nyala 24 jam, ditinggal tidur masih bisa jalan fuzzingnya, atau apapun, subdomain enumeration, atau apapun yang sangat kompleks, itu bisa ditinggal. Jadi, dan harga VPS itu mulai dari $5, dan kalian bisa bikin itu jadi website pribadi kalian. Umpamanya kalian pengen portofolio atau apapun, itu bisa bikin jadi VPS, bisa jadiin VPS kalian itu ini sebagai website pribadi kalian. Saya jujur VPS saya itu buat dagangan saya sih, buat toko online saya, untuk katalog produk saya. Jadi umpamanya program owner tuh melihat mungkin ada IP apa dibuka, ada website saya muncul, mungkin mereka akan ketawa sih, ini orang ngapain sih fuzzing pakai website pribadi, website dagangan. Tapi ya $5 harus dipergunakan dengan baik sih. Tapi 75.000 untuk dipakai 1 bulan, ini berguna banget sih. Kedua, try to hunt the subdomain. Subdomain itu umpamanya kayak mail.google.com, mail apa. Ini subdomain banyak sih, kayak developer, banyak yang nggak masuk ke sini. Soalnya untuk hunt ke subdomain ini, celah pertama saya itu dapat dari subdomain. Subdomainnya itu saya kira udah mati, karena udah terbengkalai berapa lama, ternyata ada developer yang mereka pakai untuk bikin Palo Alto-nya mereka, untuk firewall-nya mereka dengan default credential. Jadi poin nomor 2 ini saya validasikan, saya udah benar-benar berguna.
Walaupun jangan terlalu fokus di subdomain, kalian juga harus fokus di main domain sih. Karena banyak hal-hal yang terjadi dari main domain juga. Benar-benar subdomain dan main domain. Tapi kalau mau main subdomain aja kadang-kadang kalah cepat sama orang lain. Ya kalau bisa fokus di main fiturnya aja langsung. Nomor 3, always check behind the backend, CMS, and backend language. Ini penting juga sih, berguna untuk saat kalian fuzzing, untuk kalian parameter, untuk kalian ketika mau tahu apa servernya atau apapun, ini harus dipastikan sih. Kayak fuzzing, parameternya PHP kalian fuzzingnya JSP, kayak sampai tahun depan mungkin nggak ada hasil yang keluar sih di situ. Dan backend language-nya sih ada kan banyak, ada Java, ada PHP, ada banyak hal sih ini. Dan ini berpengaruh tentang exploit apa yang bakal kalian pakai untuk produksi celahnya itu. Selanjutnya read source code sama JS file. Read source code ini kadang-kadang soalnya ada developer yang iseng nyediain komen di page-nya itu, nyediain komen, username dan passwordnya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka takut lupa di kemudian hari. Jadi mereka nyediain username-nya atau gimana pun, dan ada kayak buat komen-komen nanti dicek atau gimana pun. Saya juga kadang-kadang hal unik sih. Saya pernah nemu di page tertentu setelah fuzzing, itu nggak ada apa-apa. Setelah saya lihat source code-nya, ada komen, ada kredensial yang bisa dipakai ke halaman adminnya. Ini benar-benar lumayan ini sih. Dan ada kejadian juga beberapa lalu, halaman admin nggak bisa diakses, tapi ketika JS filenya ini dibuka, kita tahu endpoint-nya, kita bisa tambahin salah satu URL encoding atau apapun. Ini dapat celah baru sih, login bypass admin malah waktu itu, gara-gara baca JS file ini. Selanjutnya, cek request and response and parameter. Kenapa saya bilang cek request, response, and parameter? Ketika kalian request, itu banyak hal-hal yang dari beberapa request itu ada hal yang bisa diganti kan. Kalau mama post request kalian bisa ganti. Kalau ketika kalian ganti taruhlah ID-nya, ketika ganti apakah update di tempat lain. Dan response ini waktu itu kejadian saya ngirim request buat send email order barang, ketika ada salah satu responnya itu nggak ada di requestnya. Ketika saya tambahin itu masuk ke responnya dan bisa diedit. Ketika saya edit itu reflected di email, bisa masuk email saya bisa hyperlink email injection, link injection waktu itu. Dan itu keterima P3, lumayan waktu itu dapat 500.000 gara-gara baca-baca respon di sini. Dan parameter-parameter ini kumpulin parameternya untuk fuzzing sih. Fuzzing parameter ini ketika kalian nyoba di tempat lain kayak user ID atau apapun, ini bisa berguna di lain waktu sih parameter ini. Yang keenam, Google Dork. Google Dork ini kadang berhasil, kadang enggak. Ada beberapa kali situs waktu itu saya pernah dapat P4. Saya dapat, ini case-nya agak unik. Waktu itu dapat PDF-nya orang. Setelah saya lihat PDF-nya ternyata ini dia mau ajuin pinjaman dana ke salah satu platform itu. Dia masukin slip gajinya dan komplit namanya NPWP, tapi sudah dihapus sama situsnya. Cuma muncul di Google Dork dan dia kesimpan di Change. Saya laporin, mereka juga agak bingung kok bisa muncul, kok apa. Tapi keterima ya, walaupun waktu itu P4, tapi ada kok hal-hal kayak gitu. Google Dork kadang-kadang bisa membantu kalian banget sih. Dan ketika kalian search di Google Dork, banyak endpoint yang tersembunyi yang bisa bisa bantu kalian buat melakukan fuzzing. Kadang-kadang endpoint ABC itu nggak kelihatan di halaman resminya, kalian bisa temuin di Google Dork. Ini lumayan penting sih Google Dork. Kalian bisa belajar di Google Dork, Google Hacking Database yang tadi saya share sih. Yang nomor 7, thinking out of the box. Ini saya bilang thinking out of the box karena di dunia bank hunting itu bukan satu orang aja yang mulai di dunia ini. Kalian ini bukan satu orang. Rame soalnya. Kalau kalian pola pikirnya sama orang lain, ya jangan berharap apapun di situ. Cuma mau search kayak gitu, berharap kayak
word list-nya gini-gini aja. Ya udah, dapatnya ya gitu-gitu aja. Orang lain kemungkinan duplikatnya tinggi sih. Kalau mamanya nggak ada thinking out of the box. Selanjutnya, itu aja sih dari saya slide-nya. Mungkin Mas Danang ada yang pengen nambahin sesuatu. Saya akhiri share screen-nya. Mana nih akhiri? Saya juga agak bingung sama. Boleh dikembalikan hostnya, Iya, Mas? meeting for all. Live meeting and meeting for Tartar. Ini saya mau hilangin share screen-nya agak bingung nih. Iya, iya. Sama. Ini nih, Baru sorry, pakai stop Zoom. share. Malah nggak kelihatan. Iya, iya. Oke. Ya, Itu Merdeka kelas Cyber ini. buat Mas Jufri. Mantap. Aduh. Pak, materinya padat sekali, Mas. Aduh, enggak Mas, saya belum lebih Mas Danang mungkin bisa ngasih materi yang lebih padat lagi lah. Ini yang Aduh. Merdeka Cyber ya. Sorry, saya kasih host lagi. Iya. Untuk materinya boleh nanti di-share ya, Mas. Iya, Boleh siap. di attach di di Zoom ini boleh. Iya. Oke. Nah, ini menarik ya, dari pebisnis merambah ke hacking juga ya, nge-hack juga. Masya Allah. Jadi semua itu ada prosesnya, Mas ya, Iya. nggak instan. Nggak ada yang instan sih. Nggak mungkin lah instan. Kalau instan, ada kata-kata yang pernah saya dapat sih, kalau mamanya ada mentor di dunia bug hunting, saya kenalin dong sama orang itu. Soalnya buat dapat mentor itu susah banget. Antara kalian untuk dapat pelajaran itu agak belibet sih untuk dapat benar-benar konten yang jadi langsung nih dikasih. Jadi kalian intinya harus belajar dasar-dasarnya dulu, tinggal dimodifikasi sih lanjutannya. Mungkin gitu sih. Ya. Jadi mentor di cybersecurity ini penting juga ya bagi teman-teman yang pengen baru ya. Iya sih. Hampir kalau saya mau terjun, kan saya lone wolf hitungannya, terjun sendiri, nggak ada benar-benar nggak. Oh iya. Ya semua sendiri. Terakhir paling gabung di grup Telegram, gabung di komunitas, itu sih yang bikin berkembang benar-benar banget. Ya, oke Mas. Oke. Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Ya. Dari Mas Kevin Arnandes ya. Ini ada pertanyaan Mas Jupri. Ada pertanyaan terkait pertanyaan, boleh saya bacakan, saya bantu. Mau tanya Kak, saya mahasiswa baru jurusan informatika dan tidak mendapatkan pelajaran tentang jaringan dan security. Saat ini saya mau belajar atau tidak? Apakah ada roadmap untuk saya agar bisa menjadi cyber security atau penetration tester? Monggo Mas. Ya, untuk roadmap-nya kayak yang tadi saya jelasin, salah satunya itu banyak website-website yang iniin, atau mungkin Mas Danang mungkin mau bikin pelatihan baru untuk bug bounty ini, untuk mengarahkan pet-pet terbaru, yang saya bisa ngasih sarannya bahasa Inggris sih rata-rata. Yang bahasa Inggris itu kalian terjun di TryHackMe. TryHackMe itu ada pre-cyber security. Enaknya ketika buka, kalau Masnya ini Mas Kevin mahasiswa ya, informatika ya. Ya. Yang di pre-cyber security itu benar-benar orang awam sih menurut saya. Bahkan orang awam banget yang at least bisa megang komputer, bisa browsing, itu bisa masuk ke pre-cyber security itu buat terjun ke cyber security itu. Yang saya rasa yang penting terjun ke dunia cyber security pertama, ya 2 bulan fokus di TryHackMe dulu itu. Baca-baca write up, baca-baca report di HackerOne. Di Twitter ada juga, search di hashtag pager bug bounty tips. Itu hampir tiap hari update terus sih. Setiap hari ada terus konten-konten di situ. Yang dari luar, yang orang Indonesia yang nge-share. Banyak banget. Tapi yang paling bagus yang saya saranin, fokus di TryHackMe 2 bulan itu untuk belajar. Habis itu sambil nyoba praktikin buat bug hunting. Ya, bug hunting itu nilai plus banget soalnya. Ketika kalian terjun di ini, ada soalnya taruhlah saya ini tanpa sertifikasi, tanpa gelar sarjana bisa masuk karena beberapa banyak dapat bug-bug tertentu yang saya share di LinkedIn, banyak dapat relasi, direkomendasiin juga sama Mas Danang juga. Mungkin itu sih. Fokus di 2 bulan di TryHackMe, Pentest Lab, baru sambil bug hunting. Menurut saya gitu sih.
Bagaimana Mas Kevin? Pertanyaan, apakah jawabannya menjawab? Oh iya, sama penetration tester ya. Di track ini pun saya kemarin dapat notifikasi udah ada update buat pembelajaran di penetration tester juga sih. Tapi Mas Danang juga bikin kemarin, nggak datang sih dia ya. Iya. Dia bikin, Mas Danang kemarin datang bikin acara juga nggak datang. Ada kemarin Mas Danang bikin. Oke. Belum ini kali ya. Belum kesebar mungkin ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mas Christopher. Oke, saya izin membacakan pertanyaannya aja. Mau tanya Kak, kalau misalkan kita testing web aplikasi ya, yang ada tapi nggak lewat program bug bounty, itu boleh nggak sih? Gitu. Boleh nggak Mas? Ini agak rancu sih ya. Soalnya beberapa ada kejadian yang kejadian yang serem, ada yang kejadian yang bagus dari hal ini sih. Ketika kalian testing, umumnya nggak ada program ya. Ini effort harapannya apa? Dapat uang atau enggak? Apa cuma dapat makasih? Atau di pilihannya cuma dua sih. Kalau mamanya dapat uang, ya tergantung ininya sendiri. Kalau mereka nggak ada program bug bounty, nggak lewat program bug bounty ya. Kalau nggak lewat program bug bounty itu mereka punya program bug bounty sendiri atau enggak? Kalau nggak punya, antara kalian bisa, nggak semua orang bisa ini sih rasional soalnya. Saya nggak berani jamin, tapi bisa aja cari di LinkedIn, IT security-nya siapa, coba di chat, atau head of security-nya siapa, di chat, Mas saya nemuin gini, ini, jelasin secara baik-baik. Lihat responnya mereka, responnya baik apa enggak. Biasanya kalau beruntung ya dapat uang, kalau beruntung lagi dapat sertifikat, kalau beruntung lagi dapat makasih, kalau yang paling itu diomelin, yang selanjutnya di patch diam-diam. Paling itu sih. Yang paling sering kejadian saya di patch diam-diam sih. Makanya saya mending fokusnya ke platform sih. Ketika di platform tuh udah mau ngomel-ngomel tuh ada email supportnya, ada orangnya, ada semua komplit. Lebih terorganisir lah daripada ngelewat langsung web. Terlalu rancu menurut saya. Ya. Tapi kalau mamanya dapat ya dapat. Jadi rezeki juga ya iya, untung-untungan sih. Untung-untungan gitu. Rezeki nggak ketuker lah gitu kan. Ya, yang penting ada ethical hackingnya, begitu ya Mas. Jadi iya, betul. Ya, dilengkapi etik. Pakai ini sih. Yang penting ngelaporinnya juga nggak ganti data nggak apa. Kalau mama yang ngelaporin ganti data ya, walaupun mereka ada bug bounty ya tetap bisa dituntut lah kalau mama gitu. Paling gitu sih. Oh ya, berarti yang dimention Mas Jupri ini yang pertama minta izin, gitu kan? Harus minta izin. Boleh apa enggak? Kalau enggak, kalau misalkan selain minta izin ada proses kayak misalkan approach ya atau apa namanya? Di awalnya dulu gimana? Kalau mamanya lewat ini biasanya kalau saya biasanya nge-search dulu. Tiba-tiba nemu, kalau mamanya ngechat cari di LinkedIn IT security-nya, ngechat dulu, lihat responnya kayak gimana, responnya baik apa enggak. Mamanya orangnya kayak langsung, maaf Mas kita nggak ada bug bounty gini, udah mulai langsung annoying apa gimana, ya langsung kayak sudahlah, ya maaf Mas, kelihatannya saya salah program, udah saya gituin aja paling. Udah cari yang lain, udah gitu aja. Yang penting nggak usah diotak-atik, udahlah. Kalau mama ngelaporin gitu jangan berharap lebih lah. Paling berharapnya sertifikat sama makasih udah. Yang paling mentok itu. Kalau uang ya alhamdulillah kalau dapat. Siap. Oke. Siap. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mas, pertanyaannya. Menarik nih. Dari Mas Mulyadi. Izin tanya Mas, kalau mau coba pentest web dari jaringan internal perusahaan dengan white box, bisa dengan metode dan tools apa ya yang efektif untuk pemula gitu. Nah, mungkin Mas Jupri bisa menjelaskan tentang white box ini apa gitu. Ini kayak metode pentest yang lebih komplit harusnya ya menjelasin kalau mamanya pentest internal ini, karena yang paling sering pentest internal Mas Danang sih malahan. Kalau white box ini biasanya ketika kalian
ada 3 tahapan kan, black box, white box, sama gray box ya. Ketika white box ini biasanya kalian tahu source code-nya, tahu kredensialnya komplit, jadi kalian tahu apa yang bakal kalian akses. Kalau mamanya kita kan bug hunting biasanya black box ya. Kita harus fuzzing directory, harus apa, karena kita nggak tahu apa API-nya mereka, endpoint-nya apa aja. Jadi perlu effort lebih sih. Kalau mamanya tool-tool untuk white box, mungkin Mas Danang bisa bantu. Saya agak lumayan bingung sih, hampir belum pernah untuk white box ke internal jaringan ini sih perusahaan. Mas Danang yang paling sering untuk hunting di internal perusahaan dan white box ini. Iya, mungkin sedikit informasi kalau untuk nge-pentest web tapi dari sisi jaringan atau infrastruktur. Nah, teman-teman bisa download ada VA atau tools-nya atau vulnerability assessment-nya namanya Nessus. Nessus itu bisa kita download free, tetapi free-nya itu ada limitasi untuk scan-nya gitu, scan asetnya. Misalkan teman-teman punya aset di perusahaan atau pengen nge-assessment jaringan komputernya atau keamanannya, itu bisa pakai Nessus kalau di sisi jaringannya ya gitu. Ini kalau bicara tentang jaringan, paling itu sih pakai Nessus ya. Oke, selanjutnya ada dari sini. Oh, nanti videonya diupload ke YouTube enggak ya? Nanti kita upload. Selanjutnya dari tukang ngopi ya. Cara memperbaiki bisnis login bagaimana, Mas? Bisnis login, bisnis logic kali ya? Bisnis logic kan? Logic mungkin ya. Iya, menarik. Cara memperbaiki bisnis logic yang salah satu menurut saya kayak ini apa namanya, ketika kalian server itu nggak nerima mentah-mentah data dari user sih kan. Kalau mamanya kayak parameter manipulation, ketika kalian bisa ganti parameter manipulation, atau enggak ketika umpamanya sesuatu yang bernilai itu tuh di kayak produk itu mending nggak nyantumin value-nya di request, jadi nyantumin ID-nya aja atau gimana pun, jadi mending server ngambil dari ID-nya langsung sih, jadi nggak ada keganggu-ganggu sama ininya, value-nya yang bisa diedit sama user. Menurut saya gitu sih, dari beberapa case yang saya dapetin loh, yang business logic loh. Mungkin itu sih. Oke, thank you. Mungkin itu jawabannya. Cara memperbaiki bisnis logic dari sisi hak aksesnya misalkan gitu dan sebagainya. Kompleks sebetulnya. Oke, selanjutnya nih Mas, ada dari Mas Ilham Bakhtiar. Izin tanya Mas, saat report bug, apakah harus menyantumkan cara memperbaiki bug-nya atau hanya to the point langsung tentang bug-nya tanpa menyantumkan cara memperbaiki bug itu? Gitu. Monggo Mas. Kalau mamanya di dunia bug hunting saya tahu hampir jarang sih mamanya kita buat ngasih remediation ya, memperbaiki bug ini buat remediation ya. Rata-rata paling yang dibutuhin sama ininya program owner itu kalian ngasih POC yang jelas. Ketika ngasih POC yang jelas, ada video itu benar-benar nilai plus banget. Saya beberapa kali udah ngelaporin karena ribet komen sampai 18 kali. Program ownernya nanya, Mas ini gini, mending saya kasih videonya komplit. Tapi videonya ini harus dibatasin juga ya. Ada beberapa hal-hal penting mungkin yang kalian nggak pengen share, yang kayak cara-cara tekniknya, kayak cara fuzzingnya bagaimana. Mungkin hal-hal intinya aja sih. Ketika kalian masuk ke direktur endpoint ini, mungkin nunjukin gitu aja sih hasil-hasilnya itu. Kalau mama yang cara memperbaiki bug tersebut, selama ini saya bug hunting nggak pernah ditanyain sih gimana cara memperbaikinya, karena cuma ditanya ini gimana cara reproduce bug-nya aja sih paling. Kalau mamanya cara memperbaiki ini arahnya lebih ke pentester malah nih. Malah lebih ke arah pentester Mas ya, lebih ke arah profesional ya atau bagaimana? Iya, lebih ke profesional sih Kak. Itu mungkin kalau mamanya pentester private itu pentester sih, bukan bug hunter. Karena beberapa report yang pentester yang saya tahu, mereka yang dicari remediation itu caranya itu juga. Yang dijual juga cara benerinnya itu. Kalau kalian bisa ngelaporin plus sama cara benerinnya itu nilai plus. Itu ke dunia pentester, bukan bug hunting menurut saya. Tapi nggak tahu mamanya ada pengalaman ketika bug hunting ditanyain, Mas gimana cara benerinnya, nggak tahu. Mas Danang pernah ada?
Mungkin beberapa ada. Mungkin hanya menyisipkan bagaimana cara remediasinya, gitu sih. Oh, pernah deh. Saya selama itu nggak pernah sih. Paling POC-nya aja komplit, nggak pernah ditanyain cara remediasi. Iya, ada beberapa yang kompleks seperti itu. Ya. Oke. Dari sini lagi, beli VPS di mana Mas? Yang murah banget 70.000 katanya. Itu kenanya $5, 75.000 ya. Wait, aku share aja. Lumayan, aku dapat apa namanya? Referral. Tak share tenang. Ini aku pakai filter. Kenapa pakai filter? Karena filter itu beberapa kali di-ban sama DigitalOcean, padahal bagus DigitalOcean menurut saya. DigitalOcean bagus, cuma beberapa kali bikin ke-ban, dan beberapa orang juga ke-ban juga bikin pakai DigitalOcean. Ini aku share linknya di chat komen ya. Mana sih Zoom? Ini dia. Ya, itu filter. Saya ini di situ. Oh, ini harganya $5 ya? $5 untuk bandwidth-nya berapa 1000 giga. Jadi untuk fuzzing udah habis bersih, udah enak. Dan kalian bisa bikin buat web sendiri juga di situ. Saya web jualan di situ juga sebenarnya. Komplit. Jadi fuzzing depan tampilannya dagangan, kan multifungsi ya. Oh, oke. Boleh. Sebulan ya? Sebulan $5 ya? Bulan $5. Bayar pakai Genius dah. Genius nggak ada referralnya ya. Coba ada, saya kirim juga di sini nih. Oke. Itu Pak Darsini ya. Ini tergantung kurs dolar ya, 75.000, tergantung kurs dolar berapa. Ya. Baik, siap. Metodologi yang sering dipakai Mas untuk critical bug dan high bug. Kompleks ya Pak, seperti itu. Gimana Mas? Kalau umpamanya high itu rata-rata IDOR sih. Rata-rata IDOR yang paling dapat gampang itu di high. Kalau umpamanya critical itu nggak mungkin dapat jarang dapat satu celah doang. Rata-rata kombinasi dari 2 celah, 3 celah. Kayak waktu terakhir saya dapat critical di minimarket, aplikasi minimarket. Itu celah pertama itu SSL injection SSL bypass. Itu harus bisa bypass dulu. Setelah bypass, user fuzzing dulu, ketemu endpoint-nya, baru habis itu fuzzing lagi parameter yang dibutuhin buat endpoint itu. Prosesnya sampai berapa kali sih buat dapetin critical. Kalau saya rata-rata kebanyakan hunting ke business logic, sama paling jarang buat SSS. Rata-rata IDOR, business logic, sama SQL injection pernah sih beberapa kali pakai SQL map aja langsung. Mungkin itu sih. Kalau mau high critical butuh beberapa step, nggak mungkin satu untuk critical, nggak mungkin, jarang untuk dapat 2 step, kecuali kalian pas beruntung kayak dapat sensitive information leak di GitHub atau gimana pun, itu bisa mengarah critical. Tapi kurang tahu, tergantung program owner-nya itu nilainya gimana. Mungkin itu Mas Nana. Ya. Oke, thank you Mas. Selanjutnya coba saya scroll. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir kali ya. Dari Mas Jody. Mau nanya Mas, nah ini tentang Blue Team nih Mas. Blue Team bisa nggak jadi bug hunter? Nah selanjutnya, untuk kedepannya cocok buat kerja profesional atau freelance? Terima kasih. Kalau Blue Team setahu saya harus profesional ya. Kalau Blue Team-nya kan. Karena jarang kan ada program buat Blue Team ya. Tapi serius, saya mungkin ini Mas, keilmuan dari Blue Team kira-kira bisa nggak nih diimplementasi? Ya bisa, ya harusnya bisa lah. Kalau mamanya Blue Team kan udah biasa ngadepin celah-celah kan biasanya. Blue Team kan udah biasa ngadepin hacker malahan. Dia malah menghalang hacker untuk masuk, banyak kan hal-hal Blue Team. Kalau mamanya jadi bug hunter, ya kenapa enggak? Ketika masuk dunia, saya benar-benar nol, Mas, serius nol. Masuk ke dunia ini, benar-benar lulusan SMA, terakhir belajar pemrograman itu PHP, udah nggak pakai framework, nggak pakai apa-apa. Benar-benar terakhir pelajaran itu. Ketika masuk sini belajar JavaScript ulang, belajar apa? Oh, gitu. Nah, itu sih. Kalau mamanya Blue Team jadi bug hunter harusnya bisa banget lah.
Kan banyak red team, purple team kan ada kan, ketika red team sama blue team, makanya jadi purple team kan, bisa dua hal, blue team sama red team, malah jadi nilai plus banget kan. Kalau saya jujur belajar blue team nggak bisa-bisa, pusing. Memang paling enak ngerusak daripada benerin ya. Nahan itu paling enak ngerusak daripada nahan. Tergantung berarti masing-masing sih, preferensi masing-masing gitu. Iya. Pengen maunya ke yang attack berarti bisa ke pentest, kalau ke blue team bisa ke security analyst misal. Iya, apa-apa banyak kan blue team. Nah, makanya setelah kalian jadi bug hunter itu kan mungkin kan banyak pilihan. Tadi kan saya jelasin yang 3 tahapan itu, ketika mau lanjut fokus ke red team lagi atau mau lanjut ke dunia lain lagi, Mama. Ketika saya yakin ketika kalian mau belajar di salah satu platform kayak TrackMe, itu tuh banyak buat pelajarannya. Ada yang mengarah blue team, malware analisis, banyak yang nggak selalu arahnya ke red team. Itu kalian bisa milih sendiri mau jadi apa. Cuma kalau setahu saya yang banyak peminatnya di red team sih. Kalau blue team harus belajar ini, apa namanya? Harus fokus belajar sih, setahu saya. Kalau blue team nggak bisa asal belajar dari YouTube. Kalau red team kan enak belajar dari YouTube. Banyak ya resource-nya. Harus research, benar-benar harus ini sih blue team. Oke. Baik. Oke, baik. Nah, ini ada lagi Mas. Oke, mungkin last ya. Pentingnya CTF buat pentester atau red team apa ya, Mas? Monggo, Mas. Kalau CTF pentingnya buat pentester atau red team ya. CTF itu kalian bisa buka pola pikir baru sih, mindset sih. Rata-rata, walaupun saya jarang nemuin apa yang ada di CTF, kayak download, kalau ada beberapa kayak CTF kan download gambar, ngelihat ada teks nggak di situ. Saya hampir jarang sih buat nemuin itu di dunia bug hunting. Mungkin CTF itu ketika kalian masuk ke dunia pentester, dunia apapun, itu bisa ngebantu banget sih. Ketika mau nyari-nyari informasi leak atau apapun, itu bisa kayak dari gambar. Kalau dunia bug hunting, kalian mungkin nggak, ada beberapa hal yang penting sih, kayak API, kalian nemuin pola pikir baru. CTF itu biasanya berdasarkan CVE yang terbaru kan. CVE mereka buat CTF-nya untuk latihan terbaik sih. Tapi kadang-kadang sedikit lebih susah daripada bug hunting-nya CTF. Menurut saya pribadi, kadang-kadang CTF lebih susah daripada bug hunting-nya. Mungkin lebih kompleks ya Mas kalau CTF ya. Iya. Ya keilmuannya lebih kompleks sih kalau yang sepengetahuan saya juga ya. Ada yang di bidang programming, ada yang di bidang networking, cryptography, ya macam-macam concern-nya. Oke. Nah ini udah di penghujung acara ya, 20.30 pas tepat ya. Kiranya dari Mas Jufri ada konklusi atau rangkuman, ada tips dan saran buat kami nih gitu, ataupun teman-teman yang ingin berkarir di bidang cybersecurity, mulai dari mana, atau rangkuman lah. Rangkumannya paling, kalau saya bilang tadi pertama, mungkin antara pet yang bayar atau yang nggak bayar ya. Kalau bayar pun ya harus aturin seberapa banyak, berapa uang yang kalian keluarin kan, karena banyak hal yang bisa bikin stres di dunia bug hunting ini. Imposter syndrome. Kalau kalian buka di Twitter, imposter syndrome. Iya, imposter syndrome tuh ketika kalian nggak ngerasa yo Allah, orang lain bisa lebih bagus sih daripada ini. Selalu kayak gitu kan. Kayak kalian buka di Twitter, buka HackerOne activity aja deh. Melihat orang dapat $10.000, melihat orang dapat $3.000. Itu bisa ngaruh ke mental banget kan. Saya dulu serius nggak percaya sama mental health gitu-gitu. Orangnya agak skeptis kayak apa sih mental health? Udahlah, nggak ada mental health. Tapi sejak masuk ke dunia bug hunting, pernah ninggalin dunia bug hunting ini 2 bulan buat belajar ke web developer. Saya belajar di web developer buat bikin website buat bisnis. Pikiran saya, udahlah fokus ke bisnis dulu, bikin website buat bisnis. Yang pernah saya rasain, yang saya lakuin itu sih, belajar hal lain, walaupun nggak melenceng jauh di dunia IT. Dan alhamdulillah sampai sekarang kepake juga sih. Saya bisa punya bikin web, bisa bikin apa, bisa tahu celah-celah di JavaScript, bisa tahu di React, platform-platform, framework-nya. Jadi
Kalau ketika kalian dapat itu, belajar hal lain nggak ada masalah kok. Ketika mau belajar hal lain dulu. Nggak ada harus saklek, belajar Pogponti, belajar ini. Wih, kalau mamanya ngerasain capeknya itu udah hunting 1 bulan nggak dapat apa-apa, buka Twitter lihat orang dapat $3.000, aduh, udah deh. Sampai ada yang ngajarin caranya gimana cara nge-mute orang biar kodenya biar nggak muncul reward, itu nggak ada muncul di mana di Twitter kalian buat jaga mental health, benar-benar sih. Mungkin itu sih. Siap. Kadang juga ada kayak apa ya? Itu tadi ya apa tuh? Imposter syndrome ya, itu juga baru. Iya. Terus burnout juga kadang. Iya. Stres juga ya. Tapi harus ada self reward juga sih. Makanya ketika gitu, udahlah kalau mama gitu cobalah cari hal, nggak apa-apa, nggak salah kok buat cari hal, belajar hal lain dulu. Break dulu sejenak, cari belajar hal lain itu nggak masalah. Banyak kok hal-hal baru yang bisa pelajarin. Oke, ya. Oke, berarti itu berarti ya dari pesan Mas Jufri. Oke, karena ini ada pengunjung. Ini benar-benar pertama kali saya presentasi loh. Aduh. Pengalaman pertama dong, Mas. Maaf kalau ada salah-salah, materinya kurang jelas atau gimana. Ya, kurang lebih lah ya. Ini udah lumayan berusaha lah, saya udah berusaha maksimal lah ini. Ya. Dan kalau ada yang kurang-kurang, ada yang perlu direvisi, ada yang salah, ya maklumilah manusia, ada yang ini. Mungkin nanti bisa direvisi, bisa di ini. Mungkin habis acara ini bisa tanya-tanya sama Mas Jufri, bisa dikunjungi link ini ya Mas ya? Iya, di link ini. Iya, Muhammad Jufri ya? Oh iya, saya tambahin boleh nggak sih? Kalau mamanya mahasiswa yang baru, ketika ini kan udah mau lulus nih, bikin LinkedIn, connect sama orang-orang, mau head of security, mau apa. Di circle dunia security ini orang-orangnya friendly kok rata-rata kok. Friendly banget. Paling suportif banget. Kalian punya celah apapun, mau apa, share aja di situ. Dapat mau $50, mau dapat apa, share aja. Nanti ketika ada orang lain yang nge-like, muncul kan namanya tempat lain, muncul namanya tempat lain. Dia nge-blasting sistemnya ya. Iya, nge-blasting. Jadi kita ngeklik. Makanya personal branding kalian nih yang harus dikejarin sekarang gitu sih. Kalau mama nggak punya personal branding dari sekarang, kayak cuma ujuk-ujuk jadi mahasiswa lulus, saya mahasiswa TI. Ya udah. Rata-rata pekerjaan kayak pentester itu rata-rata dari rekomendasi. Orang tuh jarang setelah lolos dari HR itu agak susah sih kalau nggak lewat rekomendasi. Makanya saya saranin connect ke orang-orang, walaupun nggak menutup kemungkinan kamu masuk ya lewat job offering, tapi lebih mudah lewat rekomendasi. Screeningnya lebih cepat lah. Taruhlah jalur kilatnya lewat rekomendasi. Menurut saya gitu sih. Nggak perlu bertele-tele karena nyari pentester itu juga susah dan openingnya sekarang lumayan besar, banyak banget orang nyari pentester sekarang. Iya, opportunity-nya gede banget sih sekarang. Tentang cyber security, blue team, pentester, iya. Opportunity-nya luas banget kalau kita buka LinkedIn tuh. Iya. Yang di luar yang mau di dalam negeri banyak banget. Iya. PPT-nya boleh di-share ya, Mas? Iya, nanti aku kirimin ke Mas Danang. Oke, siap. Yang ini yang udah tabit, Mas. Ada yang sebelumnya kan belum tabit, ini udah tabit lagi sih. Oke, baik Mas. Yuk. Oke, terima kasih Mas Jufri ya untuk waktunya. Siap. Untuk udah ngeluangin waktu, ngorbanin waktunya. Makasih ya. Mantap. Sukses terus Mas Jufri. Terima kasih para peserta ya yang telah hadir. Saya dengan Triatmaja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya.